biarlah kebingungan itu mereka selesaikan sesudah itu. Tetapi ada yang berpendapat bahwa penyusunan Quran itu sudah tauqifi. Tauqifi itu artinya Nabi sudah menyusunnya. Ini harus ayat ini masuk kepada surat ini, ayat ini masuk kepada surat ini. Sehingga ada satu ayat misalnya yang sebetulnya turun di tempat yang berbeda, tapi di dalamnya itu jadi satu ayat, tapi turunnya itu yang satu Makkiyah, satu Madaniyah, tapi masih dalam satu ayat. Yaitu misalnya kalau saudara baca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sebelumnya itu ayatnya tentang binatang-binatang yang terbunuh, yang tercekik. Itu tiba-tiba al-yawma akmaltu lakum di tengah-tengah, lalu famani turra ghairu baghin, siapa yang makan barang yang haram itu karena madarat dan tidak berlebih-lebihan, maka itu boleh berkebun. Di tengah-tengahnya tiba-tiba ada ayat, hari ini aku sempurnakan agama kamu. Dan menurut para ulama, ayat itu emang turun pada situasi yang lain. Berbeda situasinya, tapi Nabi menyuruhnya disimpan pada tempat yang sama. Saya itu termasuk pengikut tauqifin. Jadi buat urutan ayat-ayat itu memang sudah dari sononya lah. Sebagaimana Pak Ustadz Quraisyat mengatakan bahwa kesalahan penulisan itu juga sudah dari sononya. Dan tolong ini jangan disampaikan kepada orang banyak, karena kita khawatir ini diserang kembali dan diajukan ke pengadilan karena penistaan terhadap Pak. Baru seminggu yang lalu ini, seminggu yang lalu ya, saya dan istri saya dua-duanya dapat surat panggilan dari Reskrim Bareskrim Polresta Makassar. Istri saya senang sekali karena dia dapat surat panggilan dari polisi dari bagian kriminal karena penistaan terhadap agama. Asyik, kata dia teriak-teriak. Jadi maksudnya kalau nanti dipenjarakan, saya dia gembiranya karena dia dipenjarakan bersama saya juga. Ya gitu kan? Oh enggak ya. Jadi dapat surat penistaan terhadap agama dari berdasarkan pelapor bahwa saya melakukan penistaan terhadap agama. Dan yang dimaksud penistaan terhadap agama seperti yang pernah kita perjuangkan di Mahkamah Konstitusi kan, ialah karena kita punya pendapat yang tidak sesuai dengan mayoritas. Bisa jadi kalau tadi pendapat ini bahwa Al-Quran ini ada yang ini kacau penempatannya gitu kan, padahal ini sebuah studi ilmiah. Saya termasuk scholarly lover. Jadi saya mencintai Al-Quran dan indeed in a very scholarly way. Saya tidak pernah kehilangan kritis saya, terutama kepada pemahaman Al-Quran. Nah, ada orang yang lebih lanjut lagi mengkritik Al-Qurannya sekaligus. Kalau saya tidak mengkritik Al-Quran. Kalau tadi menyebutkan bahwa Al-Quran itu ada kesalahan nulis, itu bukan kritik terhadap Al-Quran, kan kritik terhadap penulisnya. Kenapa nulis begitu? Dan bukan kepada Al-Qurannya. Saya tidak pernah mengkritik Al-Quran. Saya tidak semaju Jill dalam hal itu. Saya hanya mengkritik terutama sekali penafsiran orang terhadap Al-Quran. Dan saya punya hak untuk mengatakan bahwa misalnya Al-Quran itu adalah tauqifi, susunannya sudah ada sejak dahulu. Ada sebuah ilmu kan yang tadi disebut ijazul Quran, keajaiban Al-Quran, the miracle of the Quran. Bukan secara ilmiah. Dari dulu saya pernah menulis tafsir ilmi itu yang seringkali dicocok-cocokkan dan saya rada keberatan. Sama seperti Pak penafsiran Bible secara scientific. Itu repotnya kalau teori ilmiahnya berubah semua. Jadi saya tidak begitu suka dengan penafsiran Al-Quran secara ilmiah. Tapi misalnya ada ijazul Quran yang sekarang disebut ijazun adadi. Jadi keajaiban Al-Quran dari segi bilangan. Dan tidak ada hubungannya dengan tadi surat ini kok ayat ini diletakkan di surat ini, surat ini. Itu menarik bahwa ayat-ayat bahwa bilangan-bilangan kata-kata di dalam Al-Quran itu tersusun dengan sangat fix, sangat sistematis. The numbers misalnya tentang words. Jadi kalau buat indeks, misalnya indeks kata al-bar yang artinya daratan dengan jumlah kata yang artinya lautan. Kalau daratan dibagi dengan lautan, jumlahnya itu percis exactly
sampai 8 angka di belakang koma tentang perbandingan daratan dan lautan di permukaan bumi ini. Gitu. Kalau angka-angka itu kan, jadi itu udah pas. Lalu dan karena itu pas bisa dalam surat itu pas, itu kata-kata itu seperti itu. Saya pernah mengadakan tes sama anak-anak, misalnya sebutkan satu surat dalam Al-Quran yang setiap ayatnya itu ada kata Allah. Setiap ayat itu nulis semua yang kata Allah. Saya tanya kepada orang-orang studi di sini, pasti nggak ada yang tahu sih. Karena apalagi Mas Johan kalau ditanya mungkin nggak tahu, karena fokus dia tidak menghitung kata Allah di dalam sebuah tempat. Tapi kok sebuah surat itu tersusun rapi, setiap ayat itu terdiri selalu ada mengandung kata Allah. Kalau Quran Arab itu Allah itu kan selalu pakai huruf merah. Itu surat apa? Ya? Karena aku juga jadi lupa lagi. Surat apa itu? Surat Al-Mujadilah. Kalau saya surat Al-Mujadilah kita lihat ini. Dan mengapa? Nah, menurut saya itu pasti tahu.